Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga sehat. Ya, terlihat ya terpancar dari wajahnya yang sangat ceria hari ini ya. Nah, kemarin saya sudah mengajak Pak Komang untuk bertemu hari ini ya, untuk menanyakan ke persiapan pra-observasi yang akan Pak Komang laksanakan nanti. Nah, tujuan saya bertemu hari ini lebih memastikan sejauh mana persiapan Pak Komang dalam kegiatan observasi nanti, supaya Pak Komang nanti bisa menampilkan pembelajaran terbaik untuk siswa ya Pak Komang ya. Baik, saya lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan atau hal yang saya akan tanyakan untuk memastikan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang Pak Komang ambil dalam kegiatan observasi nanti apa? Baik, terima kasih Bu Ari. Dalam pembelajaran nanti, adapun tujuan pembelajaran yang saya akan ambil adalah mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem organ gerak. Itu aja. Berarti hanya satu tujuan pembelajaran, yaitu tentang organ gerak manusia, sistem gerak manusia. Nah, yang kedua, kira-kira area pengembangan apa yang akan Pak Komang kembangkan dalam pembelajaran? Nah, area pengembangan ini penting Pak Komang paparkan ke saya, karena nanti saya akan melihat persiapan Pak Komang. Oh, berarti bahwa benar itu yang dikembangkan seperti itu. Untuk area pengembangannya, nanti di sini saya akan mengambil dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, nanti saya mengajak siswa untuk mengidentifikasi organ sistem gerak. Dan untuk keterampilannya, saya akan mengajak siswa nanti untuk membuat replika sistem gerak yang ada tangan, misalnya bisa bergerak sesuai, ada sendinya, ada ototnya, ada sarafnya gitu. Oh ya, menarik sekali ya. Jadi pengembangannya sudah dua yang diambil dari segi pengetahuan dan keterampilan yang sudah Pak Komang rencanakan. Nah, dari pengembangan tersebut kira-kira apa sih strategi Pak Komang yang akan Pak Komang lakukan untuk melakukan pembelajaran itu? Untuk strateginya sih di sini saya akan mengambil nanti pembelajaran yang berdiferensiasi dan dengan model pembelajaran program based learning, serta nanti yang terakhir ada juga penugasan. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan nanti membagi siswa menjadi tiga kelompok. Ada yang siswanya audio, ada visual, ada kinestetik gitu. Untuk model pembelajaran program based learningnya nanti akan ada permasalahan terkait dengan sistem gerak yang saya akan ajarkan gitu. Baik, berarti persiapan secara strategi sudah disiapkan dengan baik. Nah, tinggal eksekusinya nanti di observasi ya. Nah, kira-kira media pendukung apa yang Pak Komang akan gunakan pada saat observasi? Untuk media, nanti akan ada media pembelajaran berupa video pembelajaran dan juga ada LKPD. Di sana nanti siswa akan mengerjakan LKPD tersebut. Sudah strategi sudah, media sudah ada, yaitu LKPD dan media video. Nah, waktu pelaksanaannya kira-kira saya bisa mengamati Pak Komang kapan? Ini untuk waktu pengamatannya nanti saya akan lakukan pembelajaran ini pada hari Senin tanggal 2 September tahun 2024 jam pertama sampai jam ketiga. Baik, berarti 3 JP ya Pak ya? Nah, bisa Pak Komang ceritakan sedikit bagaimana gambaran yang Pak Komang harapkan dari proses pembelajaran yang akan Pak Komang laksanakan? Nah, dari pembelajaran persiapan modul ajar yang sudah saya siapkan tersebut, saya mengira, karena saya sudah melihat bagaimana karakteristik siswa saya, dia itu akan lebih aktif kalau kita ajak dia mulai membuat sesuatu seperti itu. Dengan pembelajaran kita nanti akan membuat replika tangan, seperti itu dia akan lebih tertarik untuk membahas tentang sistem gerak yang ada di dalam tubuh kita ini. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi Pak Komang sudah memiliki gambaran. Nah, saya lihat dari apa yang Pak Komang sampaikan kepada saya, persiapannya sudah matang, tinggal nanti kegiatan observasinya. Ya, baik Pak Komang, nanti kita sepakati kegiatan observasinya pada tanggal 2 September ya, hari Senin jam pertama. Baik, terima kasih Pak Komang atas waktunya. Depan. Wow.
Pagi anak-anak. Silakan duduk dulu. Ya. Nah, pagi ini anak-anak kelihatannya sudah semangat sekali untuk belajar. Dari persiapannya juga Bapak lihat untuk belajar hari sangat matang ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti dalam belajar kita diberikan kelancaran. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin untuk berdoanya? Ayo. Ya, kepada Wahyu, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu anak-anak peserta didik dapat memberikan pengertian gerak pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis organ gerak pada manusia dengan benar. Nah, tapi sebelum kita begini, untuk menambah semangat anak-anak dulu, kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Kurang keras. Lagi sekali. Tepuk semangat. Dengan apa? Sayap tuh dia berarti terbang, ya. Burung itu bergeraknya dengan terbang, tapi dia juga bisa jalan loncat-loncat di atas ranting. Nah, dari sekian contoh tersebut, tadi kita nggak bisa bergerak kayak burung, ya, tapi kita bisa bergerak kayak monyet, ya. Ya, bisa tuh. Ya, itu Radit kemungkinan dia keturunan monyet ya. Suaranya dia. Ya. Coba. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Iya. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, di sana yang namanya tulang gerak itu di tangan, ya, di kaki, itu banyak ada tulang. Tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Dua tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan satu tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari satu tulang dahi, satu tulang belakang kepala, dua tulang pelipis, dua tulang ubun-ubun, dua tulang baji, dan dua tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk belayan. Anggotanya, ya, udah. Isi anggotanya nama kelompoknya deh, sesuai dengan nama kelompok anak-anak. Kemudian isi nama anggotanya. Habis itu anak-anak baru ke percobaan. Nah, di sana jadi ada langkah-langkah pembuatannya. Anak-anak silakan buat dulu replika tangannya, ya. Pakai kertas karton itu buat dulu. Ayo. Di sana anak-anak disuruh menggambar salah satu anggota kelompok anak-anak tangannya, ya. Silakan.
Ada gini guys ya. Di sini misalnya tulang tengkorak, nanti ini tulang tengkorak. Kalian isi posisinya di mana tulang apa itu namanya? Pengupil. Keluar. Ya. Tulang pipi. Ya. Ini tulang pipi. Ini kan tulang hidung. Ini tulang. Nah, ini tengkorak atau leher Abin. Panjang, panjang, panjang. Sayonara, sayonara, sampai lutut kaki, lutut kaki. Buat apa? Nah, itu kebiasaan sekali cedera-cedera. Kali ke depan, ayo angkat tangan, ya. Lompatnya Celitia, ayo ke depan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok tulis akan mempresentasikan dari membuat replika tangan. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Dewayu Prasetya Dewi. Saya ada Desi Lestari. Saya Cok Nitya. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk memperkenalkan diri. Berikut ini adalah hasil percobaan membuat replika tangan. Yang pertama, fungsi sedotan dalam percobaan ini adalah agar replika tangan kuat dan berfungsi sebagai tulang. Menurut kita, yang terjadi jika tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini adalah replika tangan tidak akan bisa bergerak. Fungsi tali dalam percobaan ini adalah untuk menjadi otot diri kita. Jika tangan tidak dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali. Perasaan saya saat membuat replika tangan dan menggunakannya adalah kita sangat senang karena kita dapat mengetahui langkah-langkah membuat replika tangan. Berikut ini adalah kesimpulannya. Saat kami membuat replika tangan, kami mengetahui tangan manusia bisa bergerak karena dibantu oleh sendi, rangka, dan otot. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan nama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok tulip dan jawabnya sudah sangat bagus. Mungkin ada anak-anak yang punya jawab yang lain. Perkenalkan kami dari kelompok jalan. Bapak apa? Ya, nggak apa-apa. Akan mempresentasikan tentang sistem kerangka. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Ikutut Ayu Bayangan. Saya Desa Putri Namrameswari. Saya Jumadit Cedera Candani. Saya Ibu Maria Kayoga. Dan saya akan menjelaskan tentang sistem kerangka. Di sini ada kulit tengkorak, dan di sini ada tulang pipi, di sini ada rahang atas, di sini ada rahang bawah, di sini ada tulang punggung, di sini ada tulang rusuk, di sini ada selangka, di sini ada humerus, di sini ada radius, di sini ada ular, di sini ada tulang pinggul, di sini ada femur, di sini ada patella, di sini ada fibula, di sini ada tibia, dan di sini ada falange. Sekian, terima kasih. Oh, Santi, 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 oh. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok.
Ada tulang tengkorak. Kemudian yang di atas paling kiri itu namanya tulang pipi. Ya, udah. Kemudian yang di bawah yang di kanan, ya, karena kalau ditutup tuh bentuk tulangnya kayak bulan gitu dia. Bukan dia lurus, ya kayak kurung, hampir kayak otak tapi kecil, tengkorak tapi kecil. Menyimpulkan pembelajaran hari ini, ayo angkat tangan. Ya coba Conitya. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka merupakan kumpulan dari tulang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta menjaga organ penting dalam tubuh. Maka dengan itu, saya bisa mengetahuinya dalam melakukan pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Conitya dulu. Ada yang bisa menambahkan lagi anak-anak? Ayo, angkat tangan. Yang bisa mungkin menambahkan lagi ada? Tidak ada. Apa yang sudah dipelajari hari ini lagi? Selain rangka tadi dijelaskan sama Conitya, apa lagi? Selain itu belajar apa lagi? Sendi. Apa ya? Coba. Kesia. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat menegang dan menegang sesuai kebutuhan. Iya, itu udah ditambahkan lagi sama Kesia. Tepuk tangan dulu untuk Kesia Lana. Ya. Jadi pembelajaran hari ini Bapak udah membuat kesimpulannya, anak. Coba anak lihat ke depan. Itu rangka, sendi, otot, dan saraf. Yang silakan kerjakan isi nama, nomor, absen, kelas. Ya. Oke, duduk. Silakan kerjakan anak-anak. Ayo silakan kerjakan, waktu lagi 3 menit. Cerah dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Sebentar. Semuanya nyanyi, anak-anaknya ikut ya. Sekarang kita akhiri dengan doa kembali. Gombe, taruh dulu gombe. Ayo, Dewayu. Tadi Dewayu mimpin doanya, sekarang tutup lagi Dewayu. Silakan. Baik anak, sebelum anak-anak istirahat hari ini, nanti untuk PR-nya ingat halaman 52 buku LKS ya. Kerjakan di rumah, bawa pas pertemuan berikutnya. Selamat siang anak-anak. Siap. Dadah. Apa Satir di? Ramo Sandi. Selamat pagi Pak Komang. Pagi Bari. Bagaimana kabarnya hari ini? Lihat dari wajahnya yang berseri-seri ya hari ini. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya Pak Komang ya. Nah, kita hari ini sepakat untuk melaksanakan kegiatan diskusi ya. Nah, mungkin Pak Komang bisa ceritakan tujuan dari apa sih tujuan
yang ingin Pak Komang capai dari kegiatan diskusi kita hari ini? Ya. Terima kasih Bu Ari untuk kesempatan hari ini. Mungkin untuk tujuan diskusi hari ini Bu Ari kan udah melihat saya waktu ini observasinya. Mungkin diskusi ini sangat bermanfaat bagi saya karena dengan adanya diskusi seperti ini, orang pasca observasi seperti ini, saya bisa tahu nantinya di mana kekurangan saya dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan tersebut. Itu mungkin Bu Ari. Jadi Pak Komang ingin mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Komang Ya, lakukan. karena kan kalau kita mengevaluasi diri sendiri itu kan susah Bu Ari Ya, seperti betul itu. sekali. Nah, kita sama-sama sharing hari ini ya, Ya. Pak Komang ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Pak Komang lakukan, kira-kira kalau boleh diberikan skala nih ya. Kira-kira Pak Komang sudah berada di skala 1 sampai 10, kegiatan Pak Komang yang sudah lakukan kira-kira berapa? Kalau ditanya skala dari proses pembelajaran saya kan kita nggak bisa menilai sendiri. Tapi kan kalau kemungkinan karena ada beberapa kelebihan dan kekurangan, mungkin 7 sudah cukup bagi saya hari ini. Itu sudah bagus ya Pak Komang ya. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan kembali. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa skala 7 ya. Iya. Berarti ada kekuatan di sana yang Pak Komang miliki sehingga Pak Komang bisa menyatakan bahwa Pak Komang sudah mencapai skala 7. Nah, coba sekarang Pak Komang bisa diceritakan ke saya mungkin kekuatan yang Pak Komang miliki sehingga mencapai ke skala 7 tersebut. Ya. Untuk ya tadi dibilang kekuatan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, pada proses pembelajaran tersebut saya sudah menggunakan media pembelajaran, sudah menggunakan model pembelajaran seperti itu Pak Ari. Dan juga di sana sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti pada saat penayangan video itu kan termasuk diferensiasi konten gitu. Pada saat pembelajaran juga ada kegiatan merangkai, membuat replika tangan, itu kan masuk ke referensi produk, dan prosesnya juga di sana sudah masuk dan sampai siswa itu menyampaikan hasil diskusi mereka. Itu di sana ada kekuatan-kekuatannya mungkin bisa dijadikan, makanya saya bisa bilang 7 seperti itu Pak. Ya. Bagus ya, jadi di dalam kelas kemarin juga sudah dilihat bahwa pembelajaran pertama sudah menggunakan media, terus kemudian pembelajaran diferensiasi. Dari kegiatan Pak Komang tadi, itu adalah kekuatan Pak Komang. Kira-kira selama proses pembelajaran ada tidak hambatan yang Pak Komang alami dalam proses pembelajaran? Kalau hambatan dan kekurangan itu pasti ada, ya. Misalnya pada saat yang saya paling lihat tuh fokus siswa itu kurang. Pada saat misalnya saya menyampaikan media pembelajaran melalui tayangan video seperti itu, ada beberapa siswa yang mesti kurang fokus dia menyaksikan video tersebut. Mungkin di sini kekurangan saya tidak mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Kan ada yang memang gaya belajar siswa yang bisa, yang suka emang auditori gitu, ada yang kinestetik, ada yang apalagi satu namanya visual kan gitu. Mungkin anak-anak yang kurang fokus nih gaya belajarnya mungkin kinestetik, tapi saya lihat pada saat dia mengerjakan produk itu dia lebih aktif gitu. Lebih aktif mengerjakan gimana membuat replika tangan, malahan teman-temannya yang emang suka lebih fokus menontonnya, mereka yang jadi melihat, membantu yang kinestetik itu yang bekerja gitu. Mungkin di sana kurang fokusnya, kekurangannya saya kurang menerapkan gaya belajar yang ada di kelas. Pak Komang, jadi Pak Komang sudah memahami hambatan, kemudian kekurangan, sehingga Pak Komang tahu, oh di sini letak kelemahan saya. Nah, kira-kira dari hambatan yang Pak Komang sampaikan, apa sih strategi yang Pak Komang akan ambil untuk mengurangi hambatan yang terjadi? Nah, dari hambatan-hambatan tersebut mungkin nanti pasti ini bakal dijalankan. Nanti mungkin saya akan memfasilitasi siswa dengan gaya belajar mereka. Nah, dalam belajar itu mungkin tetap akan ada secara nanti murid akan dikelompokkan menjadi sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau ada yang auditori, visual gitu, dikelompokkan mereka seperti itu biar mereka tuh lebih fokus dalam belajarnya gitu. Di samping itu saya akan memfasilitasi siswanya juga dengan budaya belajar yang positif. Nanti pembelajaran itu akan berpusat pada siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya mereka tersebut.
pastinya kalau dalam pelipatan dan pembelajaran nanti itu strategi-strategi itu pasti dengan kelas sekolah sudah pasti kita harus koordinasi dengan kelas sekolah gimana pembelajaran kita bagus nggak seperti ini, dan juga teman-teman sejawat itu sangat penting karena kalau kita dengan sendiri bilang bagus itu belum tentu bagus di mata orang lain gitu pembelajaran kita. Makanya dengan kondisi seperti ini, diskusi seperti ini sangat bermanfaat bagi kita gitu. Nah, Pak Komang, tadi sudah disampaikan komitmen kerjasama yang dilakukan. Kira-kira Pak Komang melakukan perubahan ini kapan? Kalau perubahan itu pasti harus langsung dilaksanakan ya Bu Arya. Setelah diskusi ini kita dapat saling memberikan masukan, saling memberikan saran. Itu untuk selanjutnya pembelajaran kita bisa menerapkan itu di kelas kita masing-masing. Mulai dari setelah ini langsung sampai seterusnya sampai pembelajaran itu benar-benar bermanfaat. Baik, jadi Pak Komang sudah tadi sudah menyampaikan ya permasalahannya, hambatannya, kemudian solusinya, kemudian kedepannya perubahannya akan berkolaborasi dengan siapa, komitmennya ya. Nah, kira setelah kita melakukan diskusi tadi ya Pak Komang ya sudah mengetahui bagaimana sih perasaan Pak Komang setelah pasca observasi ini? Nah, dengan adanya diskusi seperti ini merupakan manfaat yang sangat luar biasa bagi saya dan teman-teman guru juga nantinya juga sangat bermanfaat menurut saya nih, baru yang perasaannya jadi senang karena kita tahu kekurangan kita itu ada di mana. Setelah kita tahu kekurangan kita bisa mengevaluasinya untuk pembelajaran selanjutnya. Diskusi seperti ini sangat-sangat bagus buat saya karena kita itu sangat bermanfaat untuk perkembangan peserta didik kita selanjutnya. Apakah Pak Komang dari kegiatan yang kita sudah bicarakan apakah sudah tercerahkan atau masih ada unek-unek yang tertahan tentang masalah yang Pak Komang hadapi? Ya, setidaknya kita udah tahulah gimana harus belajarnya gitu. Belajar dengan mengajar siswa itu gimana seharusnya kita lakukan karena kita itu kan saling dapat masukan seperti itu. Nanti terus seterusnya diskusi seperti ini kita perlu lanjutkan terus Bu Arya, saling mengevaluasi, saling berkoordinasi, itu membuat dari kita lebih bermanfaat nanti untuk proses pembelajaran selanjutnya. Berarti Pak Komang ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Mungkin untuk hari ini cukup dulu. Nanti untuk selanjutnya kalau ada kita permasalahan dalam proses belajar kita sharing-sharing lagi. Terima kasih Pak Komang waktunya sudah bersedia melakukan kegiatan diskusi ini. Saya harapkan nanti Pak Komang bisa melakukan apa yang sudah Pak Komang ucapkan tadi, kemudian hambatan-hambatan yang Pak Komang alami di dalam kelas bisa dinetralisir dengan